Saudara, kata saya membahas dua berita pada hari ini. Yang satu adalah kabar baik, good news. Yang kedua adalah bad news, kabar buruk. Saudara pilih mau dengar kabar yang pertama dan kedua? Siapa mau dengar kabar baik dulu baru kabar buruk? Atau dengar kabar buruk dulu baru kabar baik? Atau tidak mau dengar dua-duanya? Lalu Anda mau apa di sini? Sepanjang tahun ini kita akan mengeksposisi belajar tentang Injil Markus. Satu Injil yang tua, satu Injil yang ditulis bukan oleh 12 murid Yesus. Markus adalah seorang yang pernah bersama Paulus dalam pelayanan yang dia fail, tapi kemudian Tuhan pulihkan dia dan dipercaya dia berguru dengan Petrus. Kemudian dia menuliskan Injil yang diakui yang dikanonisasi. Satu kitab yang luar biasa sekali yang menampilkan profil Kristus sebagai hamba. Maka sepanjang tahun kita memikirkan, kita mau bertumbuh di dalam pelayanan dari kedalaman Injil Markus. Luar biasa sekali kita temukan ketika kita membaca Markus pasal yang pertama, kita kaget luar biasa. Bahwa ternyata Markus memulai Injilnya dengan sebuah good news, sebuah kabar baik. Sama-sama kita melihat Markus pasal pertama ayat yang pertama. Apakah boleh tinggalkan sana supaya saya punya monitor bisa melihat? Oke, thank you ya, tolong dipersiapkan. Kita bersama membaca Markus pasal 1 ayat yang pertama. Hari ini kita akan menelusuri dari ayat 1 hingga ayat 15. Kita akan mengawali dari pasal 1 ayat yang pertama dulu. Kalau menemukan, saya mengajak semua membaca satu ayat yang pendek ini. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Luar biasa. Inilah permulaan. Permulaan. Kita ingat kata permulaan adalah kata yang dipakai oleh penulis kitab Kejadian. Masih ingat? Pada mulanya artinya apa? Saya kira bukan sekedar prolog. Bukan sekedar introduction. Cara membuka kitabnya yaitu dengan mengatakan inilah awal mula. Bukan, saudara. Tapi permulaan bicara apa? Bicara sumber. Bicara apa? Asal muasal. Oke, kita teruskan. Markus mengatakan inilah permulaan. Dia membuka dengan mengatakan ada sebuah sumber. Yaitu kabar baik, yaitu Injil. Setelah sekalian kata Injil adalah kata yang populer pada zaman itu. Sangat populer sekali, semua orang mendengar, semua orang tahu. Misalnya, Kaisar Agustus ketika berulang tahun. Kita tahu Kaisar Agustus adalah kaisar yang hidup di zaman ketika Yesus lahir, betul? Nah, kita mencatat ada kaisar namanya Agustus. Ketika Agustus kaisar ini berulang tahun, maka hari H dia berulang tahun, pemerintah Roma menetapkan hari itu sebagai hari Injil. Wah, Injil apa itu artinya? Kabar baik. Contoh yang lain, katakan seorang raja berperang melawan katakan negara tertentu. Kemudian setelah dia mengalahkan, dia menaklukkan kerajaan itu, maka raja ini kemudian dia mengirim utusan untuk pulang ke negaranya. Dia membawa yang namanya Injil. Utusan pulang mengatakan apa? Kami membawa kabar baik. Kami membawa berita bahwa raja sudah menang. Kami menang. Saudara sekalian, itu pengertian Injil. Saya percaya kata ini, pengertian ini terus bergema sepanjang zaman. Bahkan sampai hari ini pun kita tentu tidak asing dengan kata yang namanya good news. Yang masih jomblo, sekarang kamu mulai menemukan pacar. Good news bukan? Kok yang angkuh yang sudah punya keluarga? Untuk anaknya barangkali ya. Masih jomblo, mengaminkan? Berat sekali aminnya ya. Awal tahun pesimis sekali, jangan dong. Harus optimis awal tahun. Setelah sekali, itu good news. Kita khawatir tahun lalu bukan? Aduh, presiden mengatakan ada 60 sekian negara yang kemudian bakal kolaps. Antri pasien IMF. Wah, kita khawatir, kita cemas. Bagaimana Indonesia? Krisis global. Tapi puji Tuhan bukan? Kita telah memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2023. Dan kondisi Indonesia, puji Tuhan, aman-aman. Good news bukan? Good news. Setiap hari Anda berjumpa dengan berita yang bertebaran. Tentang apa? Good news. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Pada hari ini izinkan saya bertanya.
Saudaraku, kabar baik apa yang seharusnya, yang layak engkau percayai dalam hidup ini. Yang seharusnya menjadi satu fokus arah kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, jangan sekedar mendengar kabar baik, saudaraku. Tapi bersama dengan Markus, dia mengatakan inilah permulaan, inilah sumber, inilah asal muasal daripada yang namanya kabar baik. Apa itu good news itu? Dikatakan Injil tentang, semua membaca, Yesus Kristus. Itulah kabar baik, itulah good news, itulah the best news in the world. Saudaraku, kabar baik bukan sekedar gak ada krisis. Kabar baik bukan sekedar dulu jomblo sekarang punya pasangan. Kabar baik bukan sekedar gak punya anak sekarang punya anak. Kabar baik bukan sekedar dulu kurang sehat sekarang jadi sehat. Saya tahu itu penting, saudaraku. Tetapi kabar baik, good news yang paling klimaks adalah hidup kita tidak mungkin dipisahkan, dilepaskan dari pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang adalah Sang Mesias. Yesus yang adalah anak Allah itu. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau belajar soal kabar baik. Soal Injil. Soal pribadi yang namanya Yesus Kristus. Satu pribadi yang sangat penting di dalam sejarah dunia. Satu pribadi yang menjadi tolok ukur keselamatan umat manusia sepanjang zaman. Saya akan fokuskan khotbah saya khususnya dari ayat pertama hingga 15. Tetapi tentu saya tidak akan mengabaikan hal-hal komponen-komponen kecil yang bertebaran. Perhatikan ayat 14, saya lompat ke sana dulu, Oke, pasal 1:14, boleh dibuka Alkitabnya, belum sempat saya tuliskan di sana. Semua membaca 14:15, 1, 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Luar biasa ya, ayat 1 dibuka dengan kalimat, inilah permulaan Injil. Kemudian ayat 15 dikatakan, inilah berita Injil. Saudaraku, inilah kemudian menjadi topik khotbah kita hari ini. Dibuka dengan Injil, kemudian di akhir perikop ini bicara soal Injil juga. Dan di tengah-tengahnya ada hal-hal yang kemudian akan dimunculkan sebagai penguatan. Nanti saya akan berikan bagan kepada saudara, seperti apa logika berpikir yang saya pakai dalam khotbah hari ini. Tentang gospel, tentang Injil. Oke, kita akan teruskan mulai ayat kedua, saudaraku. Apa yang kita temukan di ayat kedua? Setelah Markus mengatakan inilah permulaan Injil, kabar baik tentang Yesus. Yesus yang bagaimana? Saudara, yang pertama kita menemukan di sini bahwa ada satu pribadi. Ada satu pribadi yang menjadi forerunner. Saya baru diberitahu, forerunner ternyata bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda, iya. Oke, ya bahasa Belanda. Ada satu orang, sekelompok orang yang menjadi jalan pembuka. Mempersiapkan sebelum pribadi penting itu tiba. Siapakah pribadi yang menjadi jalan pembuka bagi hadirnya Yesus? Dia bernama Yohanes Pembaptis. Ayo buka Alkitabnya. Kita baca ayat kedua. Markus pasal pertama ayat kedua, semua membaca. Saya akan baca ayat yang kedua, kemudian Anda merespon ayat yang ketiga. Demikian kita bergantian. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Sama-sama. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Dan menyerukan, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Itulah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Semua membaca, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sudah jelas sekali. Sebelum Yesus datang, maka Allah telah menubuatkan dari Nabi Yesaya. Ada satu orang yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias untuk datang itu.
Siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Kita mau berkenalan lebih jauh, seperti apa sih profil orang yang namanya Yohanes Pembaptis? Satu pria yang kontroversial, satu pria yang luar biasa. Saya ringkaskan, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia hidup di masa transisi PL dan PB. Seorang nabi yang besar sekali. Bahkan seorang nabi yang boleh disejajarkan dengan nabi-nabi yang paling besar di dalam perjanjian lama. Nah, saudara perlu ingat bahwa satu kali kita tahu bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Masih ingat peristiwa itu? Yang namanya transfigurasi. Yesus kemudian muncul dalam sebuah penglihatan dilihat oleh 3 murid inti. Kemudian muncul ada 2 manusia yang lain dalam perjanjian lama. Siapa pertama? Adalah siapa? Ada di sini. Jangan Elia dulu dong, yang kiri dulu dong. Musa dulu, betul ya? Nabi Musa. Sudah perlu tahu bahwa Israel umat Allah adalah umat yang sangat respect kepada Musa. Iya saudara, ini nabi pemimpin besar sekali. Saking besarnya, saking hebatnya. Sampai ketika Musa mati. Ada yang tahu di mana mayatnya? Tidak ada yang tahu. Siapa yang ngumpetin? Siapa yang ngumpetin? Tidak ada yang tahu. Tuhan yang ngumpetin. Disembunyikan saudaraku mayatnya. Kenapa disembunyikan? Karena Tuhan tahu. Kalau kemudian andai kata mayat itu ditemukan dan dikuburkan misalnya ya. Saudaraku, bagaimana respon Israel umat pada hari itu? Wah, mayatnya hilang saja gak ditemukan. Mereka meratap puluhan hari. Wah, mereka berkabung menangisi Musa, pemimpin kami besar. Andai kata ditemukan mayatnya, waduh, bisa jadi berhala saudaraku. Ingat, artinya apa? Nabi yang besar sekali. Maka Musa muncul bersama dengan Yesus. Yang kedua siapa dia? Elia. Musa mewakili Taurat. Kemudian Elia mewakili apa? Mewakili para nabi. Sepanjang nabi di dalam perjanjian lama. Dan tidak ada nabi yang lebih besar daripada pelayanan Musa dan Elia. Kita tahu khotbah-khotbah Elia. Khotbah yang mengembalikan orang Israel kepada Allah yang suci itu. Wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Saudara sekalian, maka saya katakan satu hal. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi di dalam perjanjian baru yang kita boleh sejajarkan dengan Musa dan Elia. Bahkan, saya mau beritahu saudara, perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata Yohanes Pembaptis lebih besar, lebih berkuasa daripada Musa dan Elia. Setuju? Dari mana jawabannya? Coba guru selama minggu bantu saya. Bingung ya? Kita baca sama-sama. Matius pasal 11 ayat 11. Ini saya pakai terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia masa kini. Yesus mengatakan, ingatlah di dunia ini tidak pernah ada orang yang keluar dari rahim seorang wanita yang lebih besar dari siapa? Yohanes Pembaptis. Wow, saudara bayangin saudaraku. Saudara hari ini engkau lahir dari mama. Pendeta-pendeta besar hari ini saudaraku. Yesus mengatakan tidak ada lebih besar daripada pria yang namanya Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Ada penafsir mengatakan ada dalam kitab Maliaki di sana Nabi pernah menubuatkan bahwa Elia akan datang kembali, akan muncul. Wow, ketika nubuat dituliskan semua orang kaget. Memang Elia tidak mengalami kematian, memang Elia diangkat ke surga, tapi dia akan datang kembali. Orang menunggu kapan datang, siapa tuh Elia? Dan kita menemukan ternyata banyak orang merujuk. Siapakah Elia yang datang itu dalam perjanjian baru? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Tentu jangan salah paham. Jangan berpikir, wah ini reinkarnasi nih. Oh bukan. Elia ya Elia. Yohanes ya Yohanes. Ini 2 orang berbeda. Tapi apa artinya? Maliaki mengatakan akan datang rohnya tuh Elia. Apa artinya? Elia mempunyai kemiripan dengan Yohanes Pembaptis. Atau sebaliknya. Yohanes Pembaptis punya kemiripan dengan Elia. Ayat 6 Anda boleh membaca. Bajunya, kostumnya, makanannya mirip dengan Elia. Betul? Nah, yang tidak tahu jawabannya tidak pernah baca Alkitab itu. Mirip saudaraku. Yang kedua, apa kemiripannya? Pelayanannya, khotbahnya.
menggerakkan orang, mempertobatkan orang. Ketika Yohanes berkhotbah, tadi kita ada baca, waduh orang dengar, orang gemetar, orang rasa bersalah, aduh bagaimana kami. Kemudian dia datang, minta dibaptis. Menarik sekali ayat yang kita baca. Sambil mengaku dosa. Waduh saya lagi pikir-pikir ini menarik juga ya, lagi baptisan, biasanya kan dibaptis langsung baptis tuh. Menarik loh nih, kalau teorinya baptisan Yohanes nih. Sebelum dibaptis apa yang dilakukan? Mengaku dosa. Mengatakan, Tuhan saya bersalah. Tuhan saya seringkali tipu orang. Tuhan saya seringkali maki-maki orang. Tuhan saya selingkuh. Saya bertobat hari ini. Dibaptis. Wow. Setelah itulah Yohanes Pembaptis. Setelah profil yang besar sekali. Dan dengar baik-baik. Ternyata manusia yang besar itu. Ternyata dia hanyalah seorang forerunner bagi Yesus Kristus. Apa arti semua ini? Saudaraku, Injil tentang Yesus Kristus adalah pribadi yang besar itu. Maka seseorang mengatakan bahwa Christianity is great news. Tentang apa? Sekali lagi tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus yang adalah anak Allah. Saya tidak akan perpanjang poin ini. Kita lompat, kita terus turun ke bagian di bawah. Setelah perikop kedua kita menemukan ayat 9. Kalau pertama ada forerunner. Pakai bahasa Belanda ya, keren ya. Sama-sama saya, 1, 2, ada forerunner. Semua lulusan orang Belanda. Oke. Yang kedua, pakai bahasa Inggris. Yang kedua ada approval. Ada sebuah konfirmasi. Ada sebuah penegasan dari surga kepada siapa? Kepada Yesus yang dibaptis. Setelah menarik sekali, tentu karena waktu saya tidak akan mengupas kenapa Yesus harus dibaptis. Bukankah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan? Bukankah Yesus adalah orang yang tidak berdosa, tidak perlu bertobat? Kenapa harus ikut baptisan itu? Saya cantumkan saja supaya Anda boleh lihat kalau Anda mau foto silakan. Itu poin-poin kenapa Yesus harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Tapi poin ini yang saya mau menekankan apa? Di dalam peristiwa pembaptisan Yesus, kita mencatat dengan jelas. Langit, lihat ayat yang keberapa tuh? Langit terkoyak, ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak. Wow, ini kata yang sangat-sangat tajam sekali. Kalau Anda bandingkan dengan Injil Matius misalnya, peristiwa yang sama, hanya dikatakan langit terbuka. Tapi Markus mengatakan langit terkoyak. Apa artinya? Kata terkoyak punya pengertian, ini kata yang pernah muncul ketika peristiwa di mana Yesus akan disalib. Ketika Yesus sedang disalib dan akan hembuskan nafas terakhir. Di menit terakhir dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita mencatat. Maka tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tirai itu terkoyak. Kata yang sama dipakai menggambarkan langit terkoyak. Kemudian suara dari surga mengatakan, engkaulah, inilah anak yang kukasihi. Bukan Yohanes. Bukan Musa. Bukan Elia. Bukan siapapun. Inilah anak yang kukasihi. Setelahku kita melihat sekali lagi. Itulah Injil. Itulah Injil tentang Yesus Kristus. Kemudian kita teruskan ayat yang ke-13 dan 14. Ini kemudian kita menemukan satu momen lagi. Tadi bahasa Belanda, sekarang bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Yaitu ada apa namanya? Ada serangan. Kita temukan di kisah betapa Yesus kemudian mulai mengalami pencobaan. Setelah dia puasa 40 hari di padang gurun. Waduh, setelah pergulanya nggak mudah. Saudara jangan lupa, jangan pikir Yesus dia adalah Allah saja. No, dia sudah berinkarnasi, maka dia Allah sepenuhnya. Plus, dia adalah manusia yang 100% sama dengan kita. Gak mudah saudaraku puasa 40 hari saudaraku. Bergumul luar biasa. Dia lapar, dia banyak urusan. Maka datang tuh pencoba. Datang iblis. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Apa kita belajar daripada prinsip ketika pencobaan dialami oleh Yesus. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Adalah Tuhan yang bukan kebal daripada pencobaan. Oh bukan. Saudara dan saya menyembah kepada Tuhan yang bisa merasakan pergumulan kita. Amin. Ya,
Dia merasakan kalau engkau menangis, Yesus pernah menangis. Kalau engkau merasa ingin marah, Yesus pernah marah juga. Pergumulan yang sama dialami oleh manusia, itu pun dialami oleh Yesus. Tapi puji Tuhan, dia bukan hanya Tuhan yang berempati. Bukan Tuhan yang ikut merasakan yang manusia rasakan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menang atas pencobaan. Itu sebabnya saudara saya pun mempunyai potensi untuk menang atas pencobaan. Nah, kemudian kita tiba di bagian yang terakhir, ya, bagian terakhir. Amin. Nah, kalau saya dengar kata terakhir, nafasnya lega, mukanya langsung lebar, masker pun langsung melorot maskernya. Oke, kita tiba bagian terakhir, 14 dan 15. Sebelum saya akan menguraikan 14 dan 15, saya janjikan ini logika berpikir khotbah hari ini. Dibuka dengan perkataan inilah permulaan Injil. Injil siapa? Injil Yesus Kristus. Siapa dia? Mesias. Siapa dia? Anak Allah. Dan ditutup dengan kalimat inilah berita yang dikumandangkan oleh Yesus Kristus sang anak domba Allah. Anak Allah itu. Mesias itu. Di tengah-tengahnya ini adalah penguatan-penguatan tadi. Ada approval. Ada forrider. Ada pencobaan yang menggoda dia, yang menguji dia. Nah, kita akan sama-sama akan saya simpulkan. Khotbah ini berfokus kepada Injil. Kepada Injil. Luar biasa sekali. Saudaraku, maka saya menemukan pada ayat pertama di sana yang dikatakan inilah permulaan Injil. Apa artinya? Apa artinya? Artinya segala sesuatu dimulai dari Injil. Gospel center. Segala sesuatu berpusat pada siapa? Kepada Yesus Kristus. Christ center. Saudara, iman Kristen. Core kekristenan. Tidak bisa tidak. Maka harus melekat di dalam diri Yesus Kristus. Mari sama-sama kita melihat apa yang Yesus khotbahkan dalam Injil yang dia sampaikan dengan berita yang luar biasa. Kita teruskan ayat 14, saya akan mendalami ayat ini. Oke? Jadi jangan buru-buru pulang, saudara. Maskernya naik lagi maskernya ya. Nanti yang saya mulai turun kita naikkan maskernya. Karena Anda perlu waktu kira-kira 40-50 menit lagi. Oke, ayat 14. Dibuka dengan sebuah kalimat mengatakan yang luar biasa. Kata si Markus. Sesudah Yohanes ditangkap. Stop dulu. Apa artinya? Tadi saya sampaikan bahwa Yohanes hadir, dia berkhotbah dengan berita pertobatan, dengan baptisannya sebagai tanda simbol pertobatan. Dan hari itu Alkitab mengatakan, setelah Yohanes ditangkap. Apa artinya? Pelayanan Yohanes sudah selesai. Baptisan, berita pertobatan is over. Sudah selesai. Kemudian dimulai era yang baru. Dikatakan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di titik inilah Injil mulai disuarakan. Injil mulai digemakan, disebarluaskan. Pertanyaannya apa Injil itu? Apa sih yang Yesus beritakan itu? Perhatikan baik-baik 15, kita akan membedah kalimat demi kalimat yang muncul dalam ayat ini. Perhatikan Yesus mengatakan waktunya sudah atau telah genap. The time has come. Saudara, apa arti kalimat ini? Kalau Anda membaca ayat ke-7 dalam khotbah Yohanes, luar biasa khotbahnya dalam berita pertobatannya menggemparkan manusia. Di sana Yohanes berkata, setelah aku, setelah diriku, perhatikan, akan datang, kata Yohanes. Akan datang. Ayat 15, Yesus mengatakan, waktunya sudah datang. Lihat perbandingan ini. Akan datang. Apa artinya? Dia belum datang. Sekarang Yesus katakan, waktunya sudah datang. Pertanyaannya, apa yang datang? Siapa yang datang? Kalau akan datang artinya apa? Dia akan segera datang. Dia dijanjikan akan datang. Pertanyaannya, siapa itu yang sekarang sudah datang itu? Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara perlu tahu, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, umat Allah dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang gelap sekali. Mereka mengalami pergumulan.
bertubi-tubi. Dan Allah pernah berjanji pada mereka. Allah mengatakan, aku akan membangkitkan seorang penolong, seorang penyelamat, seorang Mesias. Itu sebabnya umat dalam perjanjian lama, mereka menunggu kapan Mesias datang. Mereka terus menunggu ratusan tahun. Dari masa demi masa mereka tunggu kapan Mesias datang. Kami terlalu menderita, kami terlalu lelah sekali. Saudara sekalian, itulah Allah menjanjikan Mesias akan datang. Dan kemudian ayat 15. Apa yang Allah janjikan itu sekarang digenapi. Allah malah menggenapi. Allah yang memenuhi janjinya. Allah katakan akan datang Mesias. Akan datang. Sekarang yang dijanjikan itu sudah datang. Luar biasa sekali. Kita teruskan. Saya ulang logika berpikirnya. Allah berjanji akan datang seorang Mesias, seorang pembebas, seorang penolong, seorang penyelamat. Dan sekian waktu Allah setia dengan janjinya. Dan kemudian Allah mengenapi. Waktunya sudah tiba, sudah datang. Setelah Mesias datang, pertanyaannya, apa respon umat manusia? Apa respon kita sebagai umat Allah? Termasuk umat Allah dalam perjanjian lama. Saya mengajak Anda melihat Yohanes pasal pertama. Ini satu catatan bagaimana Yesus yang datang direkam oleh Rasul Yohanes. Ayat 10 semua membaca, kata ia kita ganti dengan kata Yesus. Karena ia bicara tentang Yesus yang datang ke dalam dunia. Semua membaca, 1, 2, 3. Yesus telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Wow. Ironi banget bukan? Yang akan datang, sudah datang. Tapi apa sikap manusia? Tidak mengenalnya. Anda mengatakan, iya dong, itu kan dunia tidak kenal Yesus. Siapa tidak mengakui? Oke. Pertanyaannya, apa respon umat Allah? Bangsa yang dipilihnya dari perjanjian lama. Yang terus dalam ikatan perjanjiannya. Apa respon mereka umat Allah? Semua membaca ayat 11. 1, 2, 3. Yesus datang. Kepada siapa? Milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menyedihkan bukan? Saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjadi Tuhan, apa respon Tuhan? Apa respon saudara? Saya kira Tuhan tidak pernah berespon ya. Tidak pernah saudaraku. Dia Tuhan, manusia berespon. Apa sikap saudara ketika sudah memberi janji? Sekian tahun Anda genapi janji itu. Tapi kemudian apa yang sudah janjikan, kemudian dibuang, dicampakkan, ditolak, diusir, dibunuh, disalibkan. Wah, tentu marah, kecewa. Tetapi apa sikap Tuhan ketika umatnya menolak yang dijanjikan, yang sudah datang itu. Saudara dengar baik-baik kalimat ini. Sementara umat pilihannya menolak Allah, menolak Yesus. Bahkan kemudian menutup pintu, menghujat dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah putuskan? Allah memutuskan bahwa dia tetap mengasihi manusia yang berdosa. Dia tetap mengasihi dirimu dan diriku. Dia tetap menerima kita. Dia mengampuni kita. Dia menebus kita. Dan akhirnya dia menyelamatkan engkau dan aku. Saudara, itulah Injil. Itulah the best news. Bukan sekedar sakit, sembuh, kaya, miskin. Bukan saudaraku. Tapi kabar baik yang paling besar adalah apa? Apa yang Allah lakukan kepada kita. Saudara, sayang sekali kenapa umat Allah hari itu tidak mengerti. Tidak menolak apa yang Yesus lakukan. Mereka tidak menerima Yesus. Karena saya kira jawabannya adalah karena ekspektasi mereka tentang Yesus sebagai Mesias. Itulah ekspektasi yang salah. Mereka pikir Mesias itu adalah figurnya adalah seorang pahlawan yang angkat senjata, memberikan gerakan, menggerakkan massa, melawan pemerintah Roma, menurunkan kaisar, kemudian membawa Israel jadi bangsa yang besar, yang kaya raya. Pandangan-pandangan sangat manusiawi sekali, sangat duniawi sekali. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan demikian. Dia Mesias datang, bukan membuat manusia bebas dari perbudakan,
penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dia bukan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan kaya. Tidak. Tapi dia datang dan memberikan hukum di dalam hati manusia. Dia menuliskan surat cintanya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Hari ini izinkan saya bertanya dalam penuh kasih. Yesus seperti apa yang sudah kenal hari ini? Engkau mengatakan aku beriman kepada Yesus, aku beribadah kepada Yesus, aku berdoa memanggil nama Yesus. Permisi tanya, Yesus seperti apa yang kau kenal hari ini? Adakah Yesus yang kemudian adalah Yesus yang selalu ingin sama dengan persepsi saudara? Yesus yang harus sama dengan keinginan saya? Atau Yesus yang kemudian dinyatakan dalam Alkitab? Di mana dia adalah the master. Dia adalah sang Tuhan. Yang kemudian kita adalah hamba-hamba yang seharusnya berjalan mengikuti keinginan sang Tuhan besar itu. Saudara-saudara sekalian, saya akan kembali dalam bagian ini. Jelas itulah kabar baik. Allah berjanji ratusan tahun. Dan Allah genapi, Allah konsisten, Allah penuhi janjinya. Tapi kemudian manusia menolaknya. Di tengah penolakan, Allah tetap mengasihi dengan cinta yang tidak pernah berubah. Saudaraku, prinsip apa yang kita boleh pelajari tentang news, tentang kabar baik, tentang good news ini? Apa yang kita boleh pelajari? Saudara perhatikan baik-baik konsep yang saya tuliskan di atas. Ini Injil. Saya berdoa supaya konsep ini meluruskan kalau Anda punya konsep yang keliru soal Injil. Sekali lagi ya, ada banyak orang Kristen kemudian salah paham. Memaknai apa sih Injil itu? Kita baca sama-sama. Apa Injil? Yang pertama, 1, 2, 3. Injil selalu berfokus kepada apa yang Allah lakukan. Dan bukan apa yang kita lakukan. Seketika Allah memutuskan di tengah penolakan manusia akan dirinya. Allah memutuskan bahwa dia mengasihi manusia berdosa. Dia menerima cinta, penerimaan, pengampunan, penyelamatan, penebusan. Perhatikan baik-baik. Semua dilakukan bukan karena dia melihat manusia mengerjakan sesuatu hal. Tapi dia melihat oleh karena apa? Karena Allah melihat Kristus yang tuntas mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, maka kalimat kedua mengatakan semua membaca 1, 2, 3. Injil berorientasi kepada dan. Bukan kepada do. Lihat perbedaannya. Apa itu dan? Ini berarti Injil berfokus kepada apa yang sudah Allah lakukan dengan tuntas dan selesai. Dalam karya Kristus di atas kayu salib. Untuk dirimu dan diriku orang berdosa. Itulah Injil, saudara. Maka ketika kita diselamatkan, bukan karena kita do, karena saya mau bertobat, karena saya tinggalkan dosa, karena saya tidak mau bohong lagi, karena saya tidak mau berselingkuh, saya tidak mau nonton pornografi lagi, maka Tuhan menerima saya, Tuhan mengampuni saya. Saya mau katakan itu bukan Injil. Banyak orang sekali berpikir demikian, bukan? Ada satu bapak saya katakan, tadi saya cerita di KU kebaktian yang kedua. Ada seorang bapak mengatakan, aduh saya gak mau dibaptis. Saya tanya kenapa gak mau dibaptis? Saya rasa gak layak, saya orang berdosa. Saya belum bisa tinggalkan dosa. Saya masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan dalam diri saya. Maka saya gak mau baptis. Nanti ya, setelah saya tinggalkan dosa, saya mulai bersih hidup saya baru mau ikut Yesus dan dibaptis. Saudara, konsep yang salah mengakibatkan orang itu kemudian bergumul sampai mati barangkali. Pertanyaannya, adakah orang yang kemudian selesai tuntas dengan dosa dalam hidupnya? Tak pernah, saudaraku. Jika demikian, apakah kau diselamatkan? Selesai kebaktian penghiburan dalam sebuah rumah duka. Ada seorang mengatakan, seorang anak dia cari saya, dikatakan dia bergumul sekali, wajahnya panik. Dikatakan, Musa, apakah papa saya masuk surga atau tidak? Saya katakan, kenapa kamu tanya demikian?
Saya takut sekali papa saya nggak masuk surga. Saya takut papa saya yang masuk neraka. Saya takut dia akan diselamatkan. Memang saya tahu papa udah percaya Tuhan, kata anak itu. Tapi saya tahu papa saya jahat. Dia dibesarkan oleh ayah tiri. Kasar. Keras. Maka membentuk kepribadian papa. Menjadi orang yang keras sekali. Tetangga semua benci, gak suka dengan orang itu. Dengan papa. Saya takut. Kalau begini papa saya masuk surga, tidak. Halo? Berapa banyak orang-orang sesungguhnya bergumul seperti pertanyaan ini, saudara? Apakah saya masuk surga? Tidak. Saya masih bergumul dengan dosa, saya punya kelemahan. Malam itu saya panggil anak muda, saya akan duduk baik-baik. Kamu dengar Injil. Apa tuh Injil? Injil bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan. Bukan karena kamu berbuat baik. Bukan karena kamu stop berbuat dosa. Bukan karena kamu lakukan hal yang benar. Kemudian Allah terpikat. Dan Allah menerima engkau. Bukan. Engkau diselamatkan. Karena apa? Berdasarkan karena apa yang sudah Allah lakukan. Kristus mati di atas kayu salib. Dia memikul dosa kita dengan tuntas. Itulah yang membuat papamu, saya katakan, dia diselamatkan. Anak itu boleh terbuka. Oh, begitu ya. Sudah berapa banyak orang Kristen yang masih buta, masih gagal paham tentang Injil. Gak heran dia kemudian depresi, dia frustrasi. Dia mengatakan berat hidup orang Kristen. Saya berjuang, terus berjuang. Kenapa? Doing. Padahal Injil bukan transaksi. Injil bukan kesepakatan. Injil bukan gayung bersambut. Kamu lakukan sesuatu kemudian Allah merespon. Bukan itu, saudaraku. Itulah Injil, kabar baik yang Tuhan hadirkan dengan tengah dunia. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika Anda memberitakan Injil pada orang-orang di luar, Anda bukan mengatakan bertobat kamu, jangan buat dosa terus, masuk neraka, stop selingkuh. Bukan itu, saudaraku. Apa yang kamu beritakan Injil kepada orang-orang di luar? Beritahu, kamu orang berdosa, kamu sama dengan saya. Kita sama-sama berdosa. Saya kembali pada Bapak yang mau dibaptis, yang gak mau dibaptis itu. Setelah dia mengatakan saya gak mau dibaptis, nanti tunggu saya, hidup saya mulai holy. Saya putuskan saya dibaptis. Karena saya masih kotor. Saya ulurkan tangan sama dia. Saya katakan, kita sama-sama orang berdosa. Kamu berdosa, saya pun berdosa. Kamu jahat, saya lebih jahat daripada kamu. Tapi Allah mengasihimu dan mengasihiku. Amin. Allah menerimamu dan menerima diriku. Dia memungut kita. Dia menebus, dia menyelamatkan. Itulah Injil. Masalah orang itu dia mau percaya, mau terima atau tidak. Bukan porsimu. Adalah porsi siapa? Roh Kudus. Injil diberitakan. Apa tuh Injil? Apa tuh gospel? Kabar baik tentang apa? Tentang apa yang Allah lakukan di dalam Kristus. Melalui Kristus. Untuk saya. Orang yang berdosa. Amin. So, itulah Injil. Jika demikian muncul pertanyaan. Kalau gitu. Kalau bukan doing, udah kalau gitu kita enggak perlu ke gereja tiap minggu. Amin. Enggak perlu bertobat. Kan bukan pertobatan yang menyelamatkan kita. Ngapain suruh baca Alkitab tiap hari, suruh berdoa? Masih perlu enggak itu? Perlu. Untuk apa? Nah, jangan bingung ya, jangan bingung. Lihat urutan khotbah Yesus di sini. Yesus berkata apa? Nanti saya akan kembali ke dalam tulisan Tim Keller. Yesus berkata apa? Waktunya sudah genap. Yang kamu tunggu-tunggu, Sang Mesias, Juru Selamat itu sudah datang, kata Yesus. Kerajaan sudah datang, sudah dekat. Kita nggak lakukan apapun, tapi waktunya sudah datang. Kita nggak lakukan apapun, so. Tapi dia sudah datang, Mesias itu. Dia mengasihi kita, dia menerima kita, dia mengampuni kita. Dia menyelamatkan kita. Nah, berikutnya baru bertobatlah. Setelah jangan dibalik. Saya mau bertobat, saya mau hidup benar. Supaya apa? Diselamatkan. Tidak pernah bisa, tidak pernah bisa.
Di depan ada roti dan cawan, perjamuan suci. Inilah di mana Allah melalui Yesus Kristus, Dia mengasihi engkau dan aku. Dia menerima, Dia menebus hidup kita, dan Dia menyelamatkan kita. Kita tidak pernah lakukan apapun, saudara. Saudara dengar baik-baik kalimat ini. Kita berusaha hidup benar, berusaha hidup saleh, berusaha melakukan hal-hal yang holy. Saya beritahu, itu tidak pernah membuat engkau masuk surga. Tidak pernah bisa, saudara. Tidak pernah bisa. Tetapi hanya karena karya Kristus, apa yang Allah lakukan untuk saya. Setelah saya menerima itu semua, maka saya baru hidup dalam pertobatan. Apa itu pertobatan? Metanoia. Hidup yang berbalik 180 derajat. Kalau dulu kamu berjalan ke arah dunia, kamu suka dengan kegelapan, sekarang kamu mulai hidup di dalam terang. Berjalan ke arah Kristus, makin hari makin dekat. Setiap hari kau berjalan bersama dengan Tuhan. Tim Keller mengatakan kalimat kutipan yang bagus sekali. Dia mengatakan Injil adalah good news dan bukan good advice. Bukan nasihat, saudara. Kamu ke dokter, diberi nasihat bukan? Tolong ya, kurangi merokok. Kalau enggak bikin dapat kanker paru-paru, ya berhenti. Jangan minum minuman terus. Nasihat bukan? Apa yang setelah kamu dengar nasihat itu? Lakukan, setuju? Lakukan dong. Diberi nasihat, kita lakukan. Keller mengatakan advice adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Itu apa? Nasihat. Apa itu nasihat? Agama-agama. Tapi Injil berbeda. Apa itu Injil? Keller mengatakan ada sebuah fakta, sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Di mana peristiwa itu adalah apa? Yesus mati bagi engkau. Dan dilakukan untuk dirimu dan diriku. Waktu Anda mendengar nasihat, Anda harus berespon. Harus melakukan sesuatu tentang apa yang saudara dengar nasihat itu. Tetapi ketika Anda mendengar berita, mendengar news, Anda tidak perlu lakukan apapun. Setuju? Tidak perlu. Anda cukup mendengar dan engkau menerimanya. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita telah belajar satu pelajaran yang berharga. Saya berdoa bila konsep ini mengubah cara pikir kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekadar hidup bertransaksi dengan Tuhan. Kalau kita adalah orang yang suka doing, bertransaksi dengan Tuhan. Saya mau katakan engkau sedang menjalani hidup Kristen. Adalah hidup di dalam keagamaan yang namanya agama Kristen. Saya ulang kalimat ini. Orang yang doing, transaksi dengan Tuhan. Saya buat ini, Tuhan beri itu. Saya ke gereja, rajin ke gereja. Apa tujuannya? Tuhan berkati saya. Saya rajin berdoa. Apa tujuannya? Dia dengar doa saya. Tanpa sadar. Engkau bertransaksi dengan Tuhan, bukan? Dan orang demikian adalah orang yang bukan hidup dalam Injil. Tapi hidup di dalam keagamaan yang namanya agama Kristen. Tetapi Tuhan inginkan engkau hidup di dalam Injil. Kita menerima karya Kristus. Apa yang Allah lakukan dalam hidupku. Dengan itulah kemudian saya digerakkan. Saya didorong. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam kesucian. Hidup memberitakan firman. Melayani Tuhan. Beribadah. Mencintai Tuhan dan sesama. Itulah orang yang hidupnya digerakkan oleh Injil Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil. Selama ini kami berpikir Injil adalah saya harus bertobat, tinggalkan dosa. Saya kemudian harus berjuang, berusaha hidup suci supaya Tuhan berkenan. Oh, kami mengerti kenapa kami lelah, kenapa kami capek, kami rasa berat sekali hidup sebagai orang Kristen. Sekarang kami mengerti ya Tuhan, bahwa Injil adalah kami menerima apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kami menerima cinta-Mu, kami menerima penerimaan-Mu, kami menerima penebusan dan penyelamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami terima itu mendorong, menggerakkan, memotivasi kami untuk hidup bagi Engkau, menyenangkan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bulatkan hati kami mulai hari ini. Kami mau hidup
di dalam Injil Tuhan semata-mata. Terpuji nama mendengar doa kami. Inilah hati kami, inilah diri kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.